Apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan. Secara umum, politik luar negeri termasuk dalam konsep hubungan internasional bersama dengan hubungan luar negeri dan politik internasional. Orde Lama berlangsung selama sekitar 22 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan, mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka sehingga pemerintah belum begitu stabil. Pemerintah bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. Pancasila telah menjadi dasar negara yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat. Karena itu, kebijakan politik luar negeri RI pun harus dilandasi Pancasila. Pada periode demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih militan anti-kolonial dan anti-barat. Di akhir periode ini, Indonesia secara tidak resmi bersekutu dengan negara-negara komunis dan sosialis. Dalam rangka mempersatukan bangsa, Soekarno melancarkan politik luar negeri yang militan dengan tujuan membebaskan Irian Barat. Selain itu, Soekarno juga membagi dua dunia, menjadi NEVOS, New Emerging Force, dan Old EVOS, Old Established Force. Pada masa demokrasi terpimpin juga, Soekarno mengeluarkan kebijakan kampanye untuk mencegah pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Kebijakan ini merupakan awal konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menaruh curiga atas kehadiran kekuatan militer asing di Asia Tenggara. Kebijakan Indonesia ini dinilai agresif oleh Amerika Serikat, sehingga negara itu menginginkan Soekarno untuk meninggalkan politik luar negerinya yang agresif dengan imbalan Amerika Serikat akan memberikan bantuan. Namun Soekarno menolak hal tersebut yang berakibat pada memanasnya hubungan Jakarta-Washington. Karena itu, Indonesia menjadi lebih berorientasi ke blok timur dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Keluarnya Indonesia dari PBB ini sebagai wujud protes menentang masuknya Malaysia di Dewan Keamanan sebagai anggota tidak tetap. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang dimaksud dengan bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas aktif dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berasaskan pada tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termasuk pula di alinea 4 pembukaan UUD 1945, membuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mendasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, prinsip ketuhanan. Negara Indonesia menjalankan pemerintahan
termasuk dalam menjalin hubungan dengan luar negeri berdasarkan prinsip ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan menunjukkan persamaan derajat seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, jabatan, dan unsur lainnya, sehingga segala bentuk penindasan yang ada harus ditolak. Yang ketiga, prinsip persatuan. Segala bentuk upaya untuk mempertahankan persatuan, perdamaian, dan keselarasan masyarakat, serta membangun pertahanan dan kesatuan. Prinsip demokrasi, bentuk kebijakan yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan bersama-sama dengan bekerja sama, saling membantu dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip keadilan, upaya mengedepankan prinsip keadilan untuk kesejahteraan dan perdamaian seluruh rakyat Indonesia.